Ya. Nah, terkait materi tadi ya, yaitu mengenai metode simplex. Di sini, tahapan yang harus kalian lakukan ketika kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan pemrograman linear tentunya ya. Nah, pemrograman linear seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan metode simplex satu fase? Jadi kita masih berbicara satu fase. Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah saya bahas sekilas sebenarnya ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Seperti apa sih yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex satu fase? Kalau yang udah nonton video, udah tahu nih, Bu, saya kalau mau menyelesaikan dengan metode simplex, saya harus punya pemrograman linear yang seperti ini loh. Yuk, siapa yang bisa jawab? Ini nilai tambahan loh. Mungkin untuk yang baris nilai fungsi objektifnya yang sudah tidak ada negatif lagi. Apa? Coba diulang, mohon maaf. Ya. Untuk nilai baris fungsi objektifnya sudah optimum. Tidak optimum. Sudah optimum, tidak ada negatif lagi. Sudah optimum. Ya kalau sudah optimum berarti nggak usah dicari dengan menggunakan metode simplex. Tujuannya metode simplex adalah mencari solusi optimum. Berarti kurang tepat ya. Coba, apa tuh syaratnya? Kita bisa langsung diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Cirinya itu pertama dilihat dari bentuk standar dari pemrograman linear itu. Ya, jadi ketika kalian bertemu suatu pemrograman linear yang ketika diubah ke dalam bentuk standarnya, ternyata di sini hanya muncul variabel spek pada kendala. Ya, maka di sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex satu fase ya. Beda halnya ketika kita ternyata melihat di dalam bentuk standar pemrograman linear ini, di situ muncul variabel excess gitu. Ya, atau ada kendala yang berbentuk persamaan. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan metode simplex satu fase. Jadi kita harus lakukan metode simplex dua fase. Nah, untuk metode simplex dua fase, tahapannya berarti ada simplex di fase pertama dan ada simplex di fase kedua. Sedangkan untuk yang simplex satu fase saja, langkahnya, pertama tadi kan kita sudah punya tuh bentuk standar pemrograman linear, di mana pada bentuk standar itu cirinya apa? Kita punya masalah pemrograman linearnya atau fungsi objektifnya, itu adalah masalah meminimumkan, jadi masalahnya masalah minimisasi. Lalu kita lihat nilai sisi kanan pada setiap kendalanya dan variabel keputusannya. Nilai sisi kanan pada kendalanya itu haruslah tak negatif, begitu juga variabel keputusannya tak negatif. Ya. Dan yang muncul pada yang muncul pada setiap kendalanya di sini hanya muncul variabel keputusan dan variabel keputusan yang awal beserta variabel spek saja. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba membahas soal-soal yang ada di modul ya. Karena seingat saya untuk yang di video itu belum ya, kita belum membahas ke soal yang di modul. Nah, silakan sambil saya membuka modulnya, kalian juga buka modul kalian masing-masing. Lalu dari soal manakah yang kira-kira menurut kalian di sini terlihat kok saya rasanya sangat sulit sekali ketika saya membahas atau menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau yang sudah nonton video pasti sudah punya keinginan untuk ini ya, untuk mencoba menyelesaikan soal-soal di modul ya, karena nanti post test itu tidak akan jauh dari soal-soal yang ada di modul. Coba, untuk yang sudah melihat soal-soal di modul ya, ada yang ingin disampaikan, yang manakah yang menurut kalian dirasa, kok saya susah sekali sih menyelesaikan masalah ini? Ada tidak yang mau menyampaikan? Atau kita mulai dari soal nomor pertama gitu ya. Berarti nanti ke bagian yang soal akhirnya sendiri ya artinya. Dari soal nomor 1, di situ memaksimumkan ya. Bentuknya adalah memaksimumkan
Fungsi objektifnya adalah Z. Variabel keputusan yang muncul adalah X1 dan X2. Kalau dilihat di sini, bentuk kendalanya ini adalah kurang dari sama dengan di kendala 1 dan di kendala 2. Lalu, nah, enaknya saya pakai apa ya untuk share? Ibu, maaf, emang ini belum share screen apa gimana ya? Ya, belum. Saya lagi memilih dulu. Saya mau nge-share pakai apa gitu. Apakah pakai whiteboard atau pakai pen atau pakai apa supaya lebih mempermudah kita ya. Ya, tapi sudah dilihat kan soal nomor satunya ya? Perlu dibahas nggak kira-kira nomor 1? Bu, terlalu gampang itu kalau dibahas. Kita cari soal yang lain aja. Gitu. Boleh. Gimana? Ibu, dan ya? kalau nomor 10 gimana ya? Nomor 10, oke langsung ya nomor 10 ya. Berarti nomor 1 nggak perlu dibahas. 1 sampai 9 nggak perlu dibahas ya. Siap. Ya, di sini sudah mulai kompleks ya. Karena variabel keputusannya ada 3, kendalanya juga ada 3. Oke, saya share screen. Ya, sudah tampil ya di layar masing-masing ya. Jadi ini adalah soal nomor 10 yang ada di modul. Harusnya dikasih identitas dulu ya. Ini nomor berapa? Dan nanti kalian harus lihat. Ya, nah sekarang kita perhatikan dulu ya si pemrograman linearnya. Sudah bentuk standar atau belum? Pertanyaan pertama. Belum. Jadi yang pertama diperiksa adalah sudah standar atau belum? Jawabannya belum. Cirinya apa? Masih ada kurang dari sama dengan. Pertama fungsi objektifnya Maksimumkan, belum minimumkan. Terus variabel keputusannya sudah tak negatif, nilai sisi kanannya sudah tak negatif, tetapi bentuk kendalanya masih kurang dari sama dengan. Sedangkan di sini bentuk standar yang didefinisikan atau yang disepakati, yang dipelajari, sebenarnya bentuk standar ini bergantung pada definisi yang diberikannya. Nah, untuk di TRO ini, definisi yang diberikan bentuk standarnya ini haruslah bentuknya apa? Meminimumkan gitu ya. Lalu di sini variabel yang muncul ketika bentuk kendalanya kurang dari sama dengan, diapakan? Supaya menjadi sama dengan? Tambah variabel slack. Tambah variabel slack. Kalau lebih dari sama dengan, kurangkan dengan variabel excess. Gitu ya. Sedangkan setiap variabel keputusan harus diusahakan negatif. Jadi ketika ada variabel keputusan yang ternyata dia sudah, misalkan, dia lebih dari bilangan positif, gimana caranya? Ubah menjadi X aksen, gitu ya. Atau tambahkan sebagai, yang misalkan X1 kurang dari sama dengan 2. Berarti X1 kurang dari sama dengan 2, kita tambahkan sebagai kendala, dan X1-nya kita anggap sebagai variabel bebas, nanti kalian ganti dengan pengurangan X aksen dan X double aksen. Tapi kalau X1 lebih dari sama dengan bilangan positif, gimana caranya? Maka ubah X1-nya menjadi variabel yang lain, di mana variabel X1 aksennya nanti merupakan X1 dikurang dengan bilangan yang ada di kanan tadi. Sehingga nanti variabel keputusannya selalu tan negatif. Tan negatif ini adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Oke. Serak sekali. Oke, sekarang kita tahu bahwa pemrograman linear yang belum standar. Kita ubah dulu menjadi pemrograman linear bentuk standar. Jadi ini adalah langkah pertama dalam penyelesaian pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex. Kita ubah dulu menjadi bentuk standarnya. Apa pemrograman linear bentuk standarnya? Pertama untuk fungsi objektifnya. Tadi kan bentuk standar ya. Kita ubah menjadi standar, berarti jadi apa?
Meminimumkan. Minimum. Lalu tadi fungsi objektifnya di awal adalah Z. Karena berubah nih, tujuan dari fungsi objektifnya berubah dari maksimumkan menjadi minimumkan, maka Z kita ubah menjadi apa? Min Z. Min Z, ya, atau bisa dinyatakan dalam bentuk Z topi gitu ya. Di mana Z topi ini merupakan min Z, ya. Lalu bagaimana dengan ruas kanan dari fungsi objektifnya? Dikali negatif juga, Bu. Ya, kita kalikan negatif menjadi negatif 4x1 X1 dikurang x2, lalu ditambah dikurang 3x3 ya. Lalu sekarang bagaimana dengan kendalanya? Kendala 1? Yang lainnya mana nih? Kok nggak bersuara nih? Ibu, Ya, jadi apa nih? 2x1 plus x2, x3 plus x2 x4 plus x3. plus Karena x4. di sini sekarang muncul variabel apa? Slack ya? Bu, Jadi ditambah x4 sama dengan 2. Variabel slack sama dengan 2. Oke. Lalu kendala kedua. x1 plus 2x x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 3x3 x5 sama dengan 5. ditambah dikurang? Tambah, Bu. Ditambah, Bu. Sama x5. Siapa x5 ini? Slack 2. Variabel slack yang kedua. Oke, sama dengan 5. Jadi sekarang variabel keputusannya ada berapa? Masih ada persama satu lagi ya, Bu. Oh iya. Jadi kendala ketiga jadi apa nih? 2x1 2x1 ditambah 2x2 plus ditambah x3 tambah x6 Sama sama dengan 6. Ya, jadi variabelnya sekarang ada 6 ya. X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kalau X1 sampai X3 kan sudah jelas dan negatif. Kalau variabel slack bagaimana? Variabel slack apakah tan negatif juga? Ayo. Kalian sudah tahu tadi, oh ini tambah slack, tambah slack, tambah slack. Iya, Bu. Nah, variabel slack itu gimana? Tan negatif nggak? lebih dari 0, Bu. Hah? Lebih Negatif. Negatif apa tan negatif? Tak negatif. Tak negatif. Tan negatif. Ya, nah sekarang kita sudah punya bentuk standarnya. Sekarang kita lihat nih. Yang muncul di sini hanya variabel keputusan awal, yaitu X1, X2, X3, dan variabel slack saja ya. Berarti di sini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex ini karena bentuknya iterasi, kalau kita ubah hanya dalam bentuk matriks, lalu dioperasikan, justru di situ mungkin prosesnya lebih lama. Maka kita perlu bantuan, yaitu dengan menggunakan tabel simplex. Jadi tabel simplex ini adalah cara mudah untuk menyajikan matriks-matriks yang terdapat pada pemrograman linear bentuk standar yang ada. Nah, sekarang kita coba selesaikan dengan menggunakan tabel simplex. Tentunya, di tabel simplex ini, urutannya bagaimana sih di tabel simplex ini? Bikin tabel awalnya dulu. Iya, gimana tabel simplex awalnya? Jadi basis, ada kolom basis, ada kolom X1, X2, X3. Ya, di tabel simplex awal siapa yang menjadi basis? Z-nya, Bu. Z-nya? Min Z, Bu. Min Z. Basisnya ini di tabel simplex awal itu adalah variabel slack, ya. Kemudian kita ubah bentuk atau persamaan FO itu ke dalam bentuk satu ruas saja, di mana ruas kanannya kita buat menjadi apa? Menjadi 0, tapi bukan berarti menjadi 0 itu negatif 4x1 pindah ke ruas kiri si Z-nya ya. Justru kita ubah ruas di sebelah kiri ini ya. Jadi kita tukar nih antara ruas kiri dan ruas kanan ini. Kita ubah menjadi tanpa mengubah koefisien dari variabel keputusan di dalam FO, berarti kita susun menjadi apa? Negatif Z topi gitu ya. Dikurang 4x1 dikurang x2
dikurang 3x3 ini nanti sama dengan 0. Nah, sekarang inilah sebagai nilai sisi kanan dari fungsi objektif. Ya. Sehingga jika seandainya kita peroleh X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, ini jelas Z-nya juga sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kita buat tabel simplex awalnya. Ini adalah tabel simplex yang digunakan untuk mempermudah kita ya dalam menyelesaikan pemrograman linear yang ada. Jadi di sini, di tabel simplex ini, jadi di bagian atas ini adalah identitasnya, gitu ya. Identitas untuk variabel maupun basis yang akan digunakan. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah variabel keputusan, sedangkan di bagian kanannya di sini adalah nilai sisi kanan. Nah, jadi identitas di bagian atas di sini untuk identitas basis ya. Basisnya tadi siapa? Variabel slack. Berarti variabel slack yang muncul di kendala pertama adalah X4, kendala kedua adalah X5, dan kendala ketiga adalah X6. Lalu ini adalah identitas untuk variabel yang ada, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dan di sini adalah nilai sisi kanan. Nah, untuk baris yang terpisah ini adalah baris untuk fungsi objektif, dan yang di bawah ini adalah untuk kendalanya. Nah, sekarang kita isikan nih untuk fungsi objektif. Ya, yang di ruas ini untuk koefisien X1 berapa? Di sini adalah negatif 4, koefisien X2 adalah negatif 1, dan koefisien X3 adalah negatif 3. Nah, karena di sini X4, X5, dan X6 sebagai variabel basis, tentunya dia tidak akan muncul di fungsi objektif, sehingga koefisiennya adalah 0. Nah, untuk nilai sisi kanannya siapa? Nah, di sini, ini kita tuliskan dalam bentuk negatif Z topi, gitu ya. Di sini nilai sisi kanannya diisikan dengan 0. Nah, ini cara mudah memperbacanya, berarti pada tabel ini, fungsi objektif kita, negatif Z topi itu sama dengan 0. Ya, atau Z topinya sama dengan 0, artinya si Z-nya juga bernilai 0. Nah, sekarang kita isikan di baris ini, di baris dengan variabel basisnya X4, itu berarti dia muncul di kendala pertama ya. Jadi kita isikan koefisien-koefisien dari kendala pertama dari X1 sampai X6. Koefisien X1 berapa? Kita sama-sama jawab. 2, oke. Lalu? 1. Lalu? 1. Lalu? 1, 0, 0. X5 dan X6 muncul tidak di kendala pertama? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Nilai sisi kanannya? 2. Oke, kendala kedua? 1, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 1 Bu maksudnya. 1, 0, 5 Bu. Oke, lalu? Kendala ketiganya? 2, 1, 0, 0, 1, 6. Oke, nah seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat kriteria untuk tabel awal ini. Apakah sudah optimum atau belum? Apa ciri tabel simplex yang sudah optimum? Nilai basis Z-nya itu tidak ada yang negatif, Bu. Koefisien variabel, gitu ya? Iya, maksudnya itu. Variabel basisnya. Sorry, sebentar. Ini menggema nggak suara ke kalian? Soalnya saya tidak pakai headset. Menggema nggak suaranya? Tidak Bu, Tidak, terdengar oke. dengan jelas. Oh, kalau terdengar dengan jelas, berarti saya nggak perlu pakai headset ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini masih ada koefisien FO. Koefisien. Variabel apa disebutnya X1, X2, X3 di sini? Tadi kan X4, X5, X6-nya sebagai variabel basis. Berarti X1, X2, X3-nya variabel apa? Berarti ya
bukan basis gitu kan ya? Ya nggak sih? Kalau tadi X4, X5, X6 sebagai variabel basis, berarti X1, X2, X di sini sebagai variabel bukan basis, atau kita sebutnya adalah non-basis. Dan ternyata dia bernilai negatif. Nah, karena masih ada koefisien variabel non-basis, ada yang kurang. Yang mana? Di mana? Gitu ya. Kita bicaranya adalah di fungsi objektif. Nah, karena masih ada koefisien variabel non basis di fungsi objektif yang bernilai negatif, berarti di sini tabelnya ini belum sampai ke kondisi optimal. Nah, sekarang berarti kita harus apa? Kalau belum kondisi optimal, maka selanjutnya kita lakukan iterasi. Di dalam iterasi ini kita akan memilih apa? Ada variabel masuk, dan tentunya kalau ada variabel masuk, ada juga variabel keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisinya, siapa variabel masuk dan siapa variabel keluar. Cara menentukan variabel masuk, berarti kita kembali lihat lagi koefisien variabel non-basis di fungsi objektif. Kita pilih yang paling apa sebagai variabel masuk. Dengan koefisien fungsi objektif yang paling apa? Paling negatif kah? Paling negatif, Bu. Atau paling positif kah? Paling negatif. Paling negatif, Bu. Nah, kita ambil yang paling negatif. Yang mana yang paling negatif? Berarti di antara negatif 4, negatif 1, dan negatif 3 ya, variabel non-basis ini. Mana yang paling negatif? Negatif 4. Negatif Bu. 4, Bu. Nah, di sini kita beri tanda panah ke dalam. Ini menunjukkan, oh di sini loh ada variabel masuk, yaitu X1. Jadi sekarang kita amati. Di mana yang kita amati? Kita amati pada kolom X1 ini. Nah, pada kolom X1, sini, ininya ngalamin banget ya, itu aja ya. Nah, pada kolom ini, kok nggak mau ngeklik? Nah, akhirnya bisa. Nah, pada kolom ini, sekarang kita amati siapa? Kita amati koefisien pada kendalanya ya. Jadi sekarang, kenapa kita amati koefisien pada kendalanya? Karena kita ingin menentukan variabel keluar. Ya. Nah, untuk menentukan variabel keluar, berarti kalau tadi yang masuk itu ada di antara variabel non-basis, berarti yang keluar ada di antara variabel basisnya. Berarti calon variabel keluar yang mungkin ini adalah X4, X5, dan X6. Manakah yang kita pilih sebagai variabel keluar? Gimana caranya? Karena ada 3 calon uji rasio, Bu. Di sini, iya, maka kita lakukan uji rasio. Cara melihatnya bagaimana? Uji rasio berlaku untuk koefisien yang mana? Apakah semua koefisien ini berlaku uji rasio? Apakah semua untuk koefisien yang positif, Bu? Ya, hanya untuk koefisien yang positif saja. Jadi karena kebetulan X1 ini ya, di kendala pertama dia koefisiennya positif, kendala kedua juga positif, kendala ketiga juga positif, maka di sini kita lakukan uji rasio di setiap kendala. Yaitu menguji dengan cara membagi apa dan apa. Mencari rasio NSK apa dan yang X1 itu, Bu. Ya, rasio antara NSK dan koefisien dari calon variabel masuk ya. Jadi di sini kita lihat, yang ini berapa uji rasionya? 2 bagi 2, 1. 2 berapa? 1. Lalu? 5 per 1. 5 per 1. Berarti ini 5. Lalu? 6 per 2. 6 per 2. Ya, ini berarti 3. Sekarang yang dipilih yang mana variabel keluarnya? Yang paling kecil, Bu, yang X4. Yang 1. Kita pilih NSK. Uji rasio terkecil, Bu. Ya, yang terkecil ada di mana? Ada di sini ya. 1 ya, yang terkecilnya. Iya, Bu. Nah, berarti sekarang kita tahu siapa variabel keluarnya. Berarti di sini X4 kita beri panah keluar. Artinya X4 ini merupakan variabel keluar. Nah, sampai penentuan variabel masuk dan variabel keluar di sini kalian paham atau tidak? Kalau ada yang masih kurang paham, silakan boleh bertanya ya. Mumpung belum tersesat sampai ke yang jauh, tidak ini.
Karena kalau sudah masuk ke lautan dalam sana, kalian sangat sulit untuk kembali lagi, ya. Oke, sampai sini berarti sudah cukup paham ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu mana variabel masuk dan mana variabel keluar? Berarti di sini kita akan membuat tabel simplex yang baru ya. Kalau tadi di tabel simplex awal itu variabel basisnya adalah X4, X5, dan X6. Kalau sekarang di tabel simplex yang baru siapa yang menjadi variabel basis? X1, X5, X6. X1, X5, dan X6. Ya, kenapa kok bisa X1 menjadi variabel basis ya? Karena tadi dia dinyatakan sebagai variabel masuk ya. Artinya apa kalau variabel masuk? Artinya dia akan menggantikan variabel basis yang keluar. Karena tadi variabel X4 ini keluar dari variabel basisnya, maka kita ganti posisinya dengan X. Oke, nah sekarang kita buat tabel yang kedua. Ya, di mana tabel yang kedua tentunya akan ada yang berubah. Selain variabel masuk dan variabel keluar, apalagi yang berubah? Nilai koefisien di X1-nya, Bu. Nilai koefisien Di X1-nya. variabel masuk. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang perhatikan ya di sini. Untuk variabel ini nih. Ini disebut apa? X4, X5, X6 di tabel awal tadi? Dia adalah variabel basis ya. Nah, coba perhatikan koefisiennya untuk variabel basis. Ya. Untuk variabel basis di sini X4 nih. Karena dia muncul di kendala ke-1, berarti pada persamaan ini dia harus memiliki koefisien 1 selainnya 0. Gitu ya. Variabel basis X5 juga sama. Karena dia ada di kendala kedua, dia memiliki koefisien 1 selainnya dia haruslah 0. X6 juga sama. Berarti dengan kata lain, ketika X1 berubah menjadi variabel basis, ya, maka nilai ini, nanti kan X1 akan ada di sini ya. Dia harus menjadi apa nilainya di sini? Harus 1 ya, Bu? Harus 1. Dan selainnya harus 0. 0. Nah, ini kita sebut sebagai elemen pivot atau pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluar. Setiap elemen pivot itu harus bernilai berapa? 1, Bu. Bernilai 1. Sedangkan yang lainnya Bernilai 0, Bu. bernilai, maksudnya dia bernilai 0, koefisiennya harus bernilai 0 baik di FO maupun di kendala lainnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita upgrade nih untuk tabel simplex yang kedua ya. Jadi ini adalah tabel simplex dari hasil iterasi pertama. Kita punya basisnya sekarang adalah X1, X5, dan X6 ya. Sedangkan variabel keputusan tidak berubah, tetap X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Sekarang di sini jelas berubah koefisiennya. Nah, bagaimana cara mengubah koefisiennya? Pertama, kita mau mengubah ini. Yang asalnya 2 menjadi 1. Kita lakukan rangkaian OBD. OBD yang diperbolehkan di sini hanya OBD EIK dan EIJK. Dengan K-nya jelas tidak boleh sama dengan 0. Berarti apa EIK? EIK artinya mengalihkan K ke baris I ya. Kita sebut saja ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Nah, berarti sekarang kita ingin mengubah 2 di baris kedua. Apa yang harus kamu lakukan? E2 setengah. E2 Kali setengah, Bu. Ya, jadi di sini E2 setengah. Kita lakukan OBD-nya. Sehingga hasilnya apa nih? Ini setelah kita kalikan setengah, 2 kali setengah jadi 1. 1. Lalu 1 kali setengah jadi Setengah. Tengah. nah, X3-nya setengah, X4-nya setengah, X5-nya 0. 0. X6-nya 0, nilai juga. sisi kanannya 1.
Ya. Nah, sekarang kita akan apa nih? Kita akan mengenalkan yang satu kolom dengan elemen pivot tadi. Nah, cara mudahnya sebenarnya kita bisa menggunakan OBD-nya EIJK ini, IJ-nya di sini ya. IJ-nya yang awal ini. Tapi untuk mempermudah, kalian gunakan saja baris yang baru. Jadi kita sebut saja sekarang ini sebagai 1 bintang gitu, ini 2 bintang, ini 3 bintang, yang ini 4 bintang. Ya. Nah, sekarang kita akan mengubah di baris 1 ini. Ya, kita akan mengubah di baris 1 ini. Berarti kita akan mengubah di baris 1 dengan perantara yang mana? Kita gunakan perantara si baris 2 yang baru ya. Tapi baris 1-nya masih di baris 1 yang lama yang kita lihat koefisiennya. Nah, supaya jadi 0, negatif 4 ditambah berapa? Ditambah 4, Bu. Ditambah 4. Nah, tapi 4-nya ada di mana? 4 ini kalikanlah dengan baris 2 yang baru ini. Coba kita cek, benar nggak Bu? Ini jadi 0. 1 kali 4. 4 ya. Tambahkan ke baris 1 yang lama. 0. 0. 4 kali setengah? 2. Kali baris, tambahkan ke baris 1 yang lama? 1. Berapa? 1. 1. Oke. 4 kali setengah? 2. 2. Tambahkan ke baris 1 yang lama? Negatif 1. Min 1 kali 1. setengah? 2 juga, tambah 0, 2. 2. 4 kali 0, 0, tambah 0, 0. 4 kali 0, 0, tambah 0, 0. 4 kali 1, 4, tambah 0, 4. 4. Nah, sekarang dengan cara serupa untuk baris ketiga. Ya, baris ketiga ini akan kita OBD, tapi tetap perantaranya baris kedua yang baru. Nah, di baris ketiga yang lama, ini kan yang mau dinolkan 1. 1 ditambah berapa supaya jadi 0? Min 1. Negatif 1. Tapi ingat ya, kita gunakan baris kedua yang baru ya. Jadi, min 1 kali 1. 1. Min 1 kali 1? 0. Min 1. Min 1. Tambahkan ke baris 3 yang lama. Jadi, 0. Oke. Min 1 kali setengah. Min setengah. Min setengah. Tambah 2. 3/2. 3/2. Oke. Lalu min 1 kali setengah. Min setengah. Setengah tambah 3. 5/2. 5/2. Yang lainnya entah apakah belum ini ya, belum sampai ke alam sadar gitu, sampai belum bisa jawab sama sekali. Ayo nih, jangan cuman sendirian nih. Siapa tadi yang jawab terus sama ya? Yang lainnya mana nih? Min 1 kali ini setengah. Min Min setengah, Bu. Tambah 0. Min setengah. Min setengah. Nah, min setengah. Min 1 kali 0. 0. 0. 1. 1. Oke, min 1 kali 0. 0. Tambah 0. 0. 0, Bu. 0. Min 1 kali 1. Min 1. Tambah 5. 4. Sekarang kita akan nolkan yang di sini. Berapa nih yang harus dinolkan? 2 ya. Supaya jadi 0. Berarti sekarang kita akan mengubah baris 4 yang lama, tapi perantaranya tetap di baris 2 yang baru, supaya mudah ini. Mudah kalian mencari pengalinya gitu ya. Berarti supaya jadi 0 kita tambahkan dengan negatif 2 ya. Nah, negatif 2 kali 1 tambah 2, jelas 0. Sekarang di sini berapa isinya? Berarti negatif 2 kali setengah. Negatif 1 ya? Iya, Bu. Tambah 2. 1. Oke, negatif 2 kali setengah? Negatif 1. Min 1 plus 1, 0. 0. Negatif 2 kali setengah. Negatif 1 tambah 0. Negatif 1. Negatif 1. Oke, negatif 2 kali 0 tambah 0. 0. 0. Negatif 2 kali 0 tambah 1. 1. 1. Negatif 2 kali 1 tambah 6. 4, Bu. 4. Nah, ini adalah hasil iterasinya. Jadi sekarang kita balik lagi. Periksa. Sudah optimal atau belum? Belum, Bu. Masih ada negatif. Belum. Masih ada yang negatif. Siapa yang negatif? X3. X3.
masih ada koefisien variabel non-basis di FO, yaitu siapa? X3. X3 yang bernilai negatif. Artinya apa? Kondisi belum optimal. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata masih ada nih koefisien variabel non-basis di fungsi objektif, yaitu siapa? X3 ya, yang bernilai negatif. Berarti kalau misalkan masih ada yang negatif, artinya apa? Kondisinya belum optimal. Kalau kondisi belum optimal, berarti apa lagi yang harus kita cari sekarang? Oh, beda lagi, Bu. Iya, kita harus cari ini. Apa? Variabel masuk, variabel keluar. Variabel masuk, variabel Jadi di sini kita akan melakukan iterasi lagi, di mana di dalam iterasi ini tentunya ada perubahan variabel. Kita harus cari siapa variabel masuknya dan siapa variabel keluarnya. Oke, nah kalau kita perhatikan tabel ini, kan yang negatif cuma ada satu ya. Berarti calon variabel masuknya hanya X3 saja. X3. Terus sekarang variabel keluarnya, yang mana variabel keluarnya? Berarti lihat di bagian kolom X3 ya. Di kolom X3 ini kalau kalian perhatikan, ini susah. Ya, di sini mana yang calon variabel keluar? Apakah X1, X5, X6 atau hanya sebagian saja? Dicari dulu uji rasio. Bentar dulu. Uji rasionya berlaku untuk ketiga variabel tidak? Enggak, Bu. Tidak, karena hanya X1 dan X5 saja yang koefisiennya positif. Jadi variabel keluar ini dipilih dari koefisien yang dipilih dari variabel basis yang koefisiennya haruslah positif. Ya. Jadi sekarang kita lakukan uji rasio, ini tidak berlaku untuk semua, hanya berlaku untuk siapa? Uji rasio ini. X1 dan X1, X1 X5. dan X5. X1 dan X5 saja. Jadi untuk X6, uji rasionya tidak ada ya, atau tidak kita cari. Jadi ini kita beri tanda strip. Nah, kita lakukan uji rasio. Berapa rasio antara NSK di sini, 1 dengan koefisien X1? 2, Bu. 1 bagi setengah, berarti 2 ya. Lalu ini? Ya. 8/5. 8/5. Mana yang kita pilih sebagai variabel keluar? Lagi dipakai sayang? 8/5, Bu. 8/5, Bu. 8/5. Berarti di sini X5 ini kita pilih sebagai variabel Keluar. Nah, di mana elemen pivotnya? Berarti 5 bisa per kita cari 5 per 2. pertemuan antara variabel masuk dan variabel keluar. Ya, yang mana? Yaitu 5/2 ini sebagai elemen pivotnya. Lalu elemen pivot ini di iterasi nanti harus dibuat bagaimana? Dijadiin 1, Bu. Ya, si elemen pivot ini haruslah bernilai 1. 1. Nah, oke. Berarti sekarang kita akan buat tabel yang baru. Dari tabel yang baru ini, kita akan lakukan iterasi, yaitu dengan membuat elemen pivot menjadi 1. Iya, katanya tonton dulu, kata Bapak Guru, ini videonya. Lalu setelah sampai selesai, kamu lihat ini, tulis di buku tugas kamu. Ya, tentang sifat benda dan aturan. Nggak usah, hanya tulisannya saja. Ya. Nggak usah ada jawaban. Ini bukan pertanyaan, tapi ini tentang aturan-aturan. Jadi cukup dicatat saja. Dicatat ya. Ditonton aja. Dibaca kata Bapak gurunya.
belajar ya tonton dulu sampai selesai ya anak ya mama mau ngajar lagi ya mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang kita lakukan iterasi ya. Nah di iterasi ini tentu kita akan memilih variabel masuk dan variabel keluarnya yang baru ya. Nah siapa tadi variabel keluar X5 ya? Berarti variabel basis di sini akan berubah nih ya. Asalnya X1, X5, dan X6 menjadi siapa? X1, X3, X6. Iya, X1, X3, dan X6. Ada yang ini nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Kalau kurang jelas langsung bertanya aja ya. Jangan ditunda-tunda gitu maksud saya. Ya, sekarang kita ubah basisnya menjadi X1, X3, dan X6. Ya. Nah, di sini variabel keputusannya tetap X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dan di sini ada nilai sisi kanan. Nah, pivotnya tadi di sini kan 5/2 ya. Apa yang harus kita lakukan? Dikali 2/5. Ya, jadi kalau ini kita anggap sebagai baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 yang lama, maka baris ini, ya, baris ketiga ini kita kalikan dengan 2/5 ya. Sehingga apa koefisiennya? 0 kali 2/5? 0. 0, 3/2 kali 2/5? 3/5. 3/5. 5/2 kali 1. 2/5? 1. Min Min 1/5. setengah kali 2/5? Min 1/5. Lalu? 2/5. 2/5. Lalu? 0. 0. Lalu di tes kamu? 8/5. 8/5. Oke, nah sekarang jelasnya apa 8/5. Oke, sekarang kita nolkan. Nah, yang paling gampang, Bu, ini kan udah 0. Ya udah tulis dulu ya, karena tidak ada perubahan di baris keempat ya. 0, 1, 0, negatif 1, 0, 1, dan 4. Nah, sekarang kita akan mengenalkan baris 1 ini. Berarti kita gunakan perantaraan baris ini ya. Baris 3 yang baru ini ya. Berarti kita gunakan perantaranya baris 3 yang baru dengan pengalinya berapa nih? Supaya jadi 0. Min 1 tambah berapa supaya jadi 0? 1. Tambah. Jadi 1 kalikan ke baris 3 yang baru. Bukan buku catatan, buku tugas yang warna oranye. Yang biru warna oranye. Oranye coklat. Iya. Jadi 0 dikali 1. 0 ya. 0. Tambah ke baris 1 yang awal 0. Jadinya 0, Bu. 0. 3/5 kali 1. 3/5. Tambah 1. 8/5. 8/5. Oke, good. Biasanya kalian suka mikir dulu, Bu. Karena biasanya kalau programnya nggak ada per-peran, Bu. Jadi biasanya kita bilangan bulat aja oke gitu. Tapi mau nggak mau ya, harus rajin nih. Rajin belajar hitung pecahan lagi. 1 kali 1 tambah min 1. 0. 1 kali min 1/5 tambah 2. 9/5. 9/5. Ya, ini bau-baunya sudah menyegarkan ya, karena tidak ada yang negatif. 2/5. Ya, coba cari di rak buku kamu yang buku tematika. 2/5 dikali 1 tambah 0, 2/5. Oke. 0 dikali 1 tambah 0, 0. 0. 8/5 dikali 1 tambah 4. 28/5. Iya. Iya, betul. 28. Sekarang kita akan mengenalkan ini, yang di baris kedua. Ini baris kedua ini berapa? Setengah ya? Gimana cara mengenalkannya? Dikali min setengah. Ya, kita gunakan baris 3 yang baru, berarti kita kalikan dengan min setengah.
0 dikali min setengah tambah 1. 1. Nah, ini lumayan nih. Mikir dulu ya. 3/5 dikali min setengah, tambahkan dengan setengah. Bingung, Bu? Ya, coret-coret aja. Min setengah dikali 3/5 ditambah setengah. Nah, berapa nih? Min setengah kali 3/5, min 3/10. Tambah setengah, setengah itu berapa per 10? 50 ya. Jadi berapa? 2/10 atau 1/5. 1/5. Yang ini juga sama. 1 kali min setengah tambah setengah, ya jelas 0 ya. Yang ini min setengah dikalikan dengan min 1/5 ditambahkan dengan setengah. Berapa? 6/10. 10 tambah 5/10 sama dengan 6/10 atau 3/5. Nah, yang ini juga caranya sama. Min setengah dikali 2/5 ditambah berapa? 0 ya? Berapa nih? Iya. Min 2/10. Min 1. Min 1/1/5. Iya. Terus min setengah kali 0 tambah 0. Jelas 0. 0, Bu. Iya. Min setengah kali 8/5 ditambah 2. Berarti ini berapa nih? Min 4. 12. Min 4/5 ditambah 10/5. 6/5. Iya. 6/5. Oke. Nah, ini udah selesai kan iterasinya. Sekarang Udah, dari Ibu. iterasi ini, dari tabel iterasi kedua ini, kita perhatikan apakah sudah memenuhi kondisi optimal? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah. Cirinya dilihat dari apa? Tidak ada koefisien yang Koefisien. negatif. Ya, Sudah semua negatif. koefisien variabel ini, variabel non-basis, yaitu X2, X4, dan X5, tidak ada yang negatif. Lalu, Iterasi sudah selesai. iya, berarti tidak ada variabel masuk. Ya. Oh. Kalau tidak ada variabel masuk, berarti ciri dari kondisi tabel sudah optimal. Nah, gimana cara memberikan simpulannya? Kan kamu tahu nih, kondisi Jadi sudah optimal ya. diformulkan. Nah, di sini kamu tahu kondisi sudah optimal. Berarti kalau kondisi sudah optimal, apa yang bisa kita temukan di sini? Ya tentunya kita Nilai sudah bisa Z-nya. menemukan solusi visible Basis. Basis optimal. optimal. Siapa solusi visible basis optimal? Berarti kita sudah dapatkan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ya. Berapa X1 ini? 6/5. 6/5 Dari mana cara melihatnya? dari nilai Ininya. sisi kanan. Ya, NSK-nya, kita tahu di Bu. sini kan? Kita tahu di sini X1 ini ada pada persamaan ini, ya kan? Karena di sini variabel non basis itu selalu bernilai 0 kan, X2 0, X4 juga 0, X5 juga 0. Berarti dikalikan koefisien berapapun 0 ya. Berarti kamu dapatkan di sini X1 sama dengan 6/5. Terus X2-nya 0, Bu. kenapa 0? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bukan Tidak tidak ada, karena dia variabel non Non-basis. basis. Terus X3-nya 8/5. 8/5. 8/5. X4-nya Variabel non-basis 0, Bu. 0 juga karena dia non basis. X5-nya 0 juga, Bu. 0 juga karena non basis. X6-nya 4. 4, Bu. 4. Ya. Lalu kalau ditanya berapa Z, kan di sini masalahnya adalah memaksimumkan ya. Berarti yang dicari adalah Z maksimum. Berapa Z maksimum? 28/5, Bu. Iya, Z maksimumnya adalah 28/5. Tapi beda halnya kalau di sini, di ruas yang ini, karena di sini ruasnya adalah negatif Z topi ya, berarti kan negatif Z topi sama dengan 28/5. Berarti Z topinya 28, negatif 28/5. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan Z minimum, berarti di sini kan bukan Z topi ya, tapi negatif Z. Nah, nanti Z minimumnya berarti negatif dari ruas
NSK-nya. Nah, inilah cara menentukan atau mencari solusi dengan menggunakan tabel simplex. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi sudah cukup paham ya bahwa untuk menyelesaikan suatu pemrograman linier dengan menggunakan tabel simplex satu fase di sini ya kita bicaranya. Jadi kondisi pada kendalanya yang muncul hanya variabel select saja. Lalu kita gunakan operasi garis dasar untuk mengeliminasi beberapa nilai ya, sehingga setiap variabel basis itu memiliki koefisien 1 dan untuk variabel-variabel non basis selalu bernilai 0. Nah, sampai sini silakan ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup paham? Sudah ya? Ibu, punten. Ya, silakan. Tadi kan itu kan basisnya itu min z-topi ya Bu. Nah misalnya saya ubah jadi Min z z-topi nggak ini apa-apa bukan kan? sebagai basis, tapi dia adalah, jadi bedakan baca tabelnya. Ini bukan basis. Basis itu ini, X1, X3, X6. Ini adalah fungsi objektif. Nah, kenapa di sini min z-topi? Karena tadi masalah awalnya itu adalah memaksimumkan Z. Jadi di sini kita nyatakan sebagai negatif Z ya. Negatif Z itu siapa? Z-topi. Jadi kalau seandainya misal ya, misal Bu, saya kesulitan kalau diubah ke dalam Z-topi, boleh nggak Bu? Kalau ini saya tulis dalam Z, ya boleh. Ya, Baik Ibu, itu yang pengen saya tanya. Ya, gimana? Ya baik Ibu, yang Ya. tadi yang ganti jadi Z doang, soalnya kan kalau di komputer susah ya Bu, pakai Z-topi gitu. Iya, atau kamu kan bisa pakai tanda head gitu ya, pakai kata-kata head Z gitu atau gimana. Ya, kalau penamaan variabel kan bebas-bebas aja, nggak perlu Z banget atau Z kasih topi di atas, kan bisa pakai head Z atau gimana. Ya, nah ini karena kita nyatakan dalam bentuk PL standar, makanya kita nyatakan dalam bentuk negatif Z topi. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi dari modul yang kesulitan hanya di nomor ini aja ya, di nomor 10 aja ya. Nomor lainnya nggak ada kesulitan berarti ya saya anggapnya. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian tadi, metode simplex dengan menggunakan aplikasi, saya akan membahas dulu sekilas mengenai metode simplex 2 fase. Ya, jadi supaya minggu depan kalian tidak terlalu capek belajar mandiri, karena minggu depan itu tagihannya selain kalian menyelesaikan materi, yaitu terkait metode simplex 2 fase, kalian juga harus mempresentasikan proyek ya. Tapi saya tanya sekali lagi terkait yang penjelasan tadi, ada yang masih kurang dipahami atau sudah paham semua? Ya, diam berarti saking pahamnya ya. Karena biasanya diam itu karena bingung mau bertanya apa lagi, karena di kepala saya semuanya sudah paham gitu. Yang lainnya nggak tahu nih kenapa nggak bersuara ya. Coba saya panggil ya. Ada nggak nyaut nggak nih? Fiona, ada nggak Fiona? Ada, Bu. Oh ada. Saya kira Fiona masih tidur. Karena tidak terlihat. Di layar kalian lagi ngapain gitu ya. Apa jangan-jangan ada yang lagi skincarean, atau ada yang lagi makan atau sarapan, atau bagi-bagi nih. Jadi nggak kelihatan karena semuanya dimatikan videonya. Entah apa gerangan dimatikan video. Nah, Kamil, kenapa malu-malu kayak gitu? Dari nyalain matikan lagi, pede aja. Yang lainnya mungkin masih ini, masih belum mandi nih, jadi belum berani nyalain video nih. Oke lah, saya nggak akan mempermasalahkan ya kalian mau menyalakan videonya atau tidak. Sekali lagi saya bertanya, jadi terkait metode simplex barusan sudah paham ya? Paham ya? Benar ya? Insya Allah. Oke. Sekarang saya akan membahas dulu mengenai metode simplex 2 fase. Jadi kalau dilihat di modul ini adalah paparannya. Ya. Jadi di sini kita akan fokus ke bagaimana menyelesaikan suatu masalah pemrograman linier yang menggunakan metode simplex tapi harus 2 fase. Nah, yang harus kalian catat pertama, kapan 2 fase ini terjadi?
Ya, kalau seandainya tidak setiap kendala mempunyai variabel slack. Ya, jadi kalau seandainya setiap kendala mempunyai variabel slack, berarti kita lihat di cara yang tadi, cukup satu fase saja. Tapi kalau seandainya ada kendala yang tidak memiliki variabel slack, maka kita gunakan metode dua fase. Nah, di mana di metode dua fase ini akan muncul variabel yang disebut dengan variabel artifisial. Variabel artifisial ini nanti akan berperan sebagai variabel basis pada kendala yang tidak memiliki variabel slack. Jadi di tabel awal sintaksnya, kita pilih variabel artifisial sebagai variabel basis. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalian perhatikan kenapa contoh ini harus menggunakan simplex dua fase. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa ini harus menggunakan simplex dua fase? Karena ada variabel selain slack eksis. Ya, ada yang tidak mempunyai variabel slack pada bentuk standarnya. Siapa? Yang 6, Bu. Nih, Yang 4. kendala pertama dan kendala Kedua. Kendala pertama dan kendala kedua ini kita tidak bisa menambahkan variabel slack. Karena bentuk dari kendalanya bukan kendala kurang dari sama dengan ya. Nah, jadi di sini kita akan munculkan variabel artifisial di kendala 1 dan di kendala kedua. Tapi tentunya untuk kendala kedua, karena dia bentuknya lebih dari sama dengan, harus munculkan excess juga ya, supaya bentuknya bisa menjadi sama dengan. Nah, makanya bentuk standarnya berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi kalian lihat perbedaannya ya. Untuk kendala ketiga, di sini karena sudah ada X4, X4 ini adalah excess, slack, ya. Jadi di sini tidak muncul variabel artifisial. Tapi di kendala kedua, dia muncul variabel excess, tapi dia juga muncul variabel artifisial. Ya. A1, A2 ini adalah variabel artifisial. Nah, variabel artifisial ini nantinya akan kita pilih sebagai variabel basis di fase 1. Jadi, fase 1 ini muncul variabel artifisial, tapi nanti di fase 2 tidak muncul variabel artifisial. Nah, alurnya bagaimana? Karena di sini basis yang kita pilih adalah A1, A2, variabel artifisial, dan variabel slack, maka pada tabel simplex awal dua fase ini, variabel basis kita adalah A1, A2, dan X4. Di mana nantinya pasti nilai solusinya kita peroleh A1-nya 3, karena X1, X2-nya kita anggap seperti non-basis, lalu A2-nya 6, X4-nya 4. Nah, sekarang variabel artifisial ini kan menjadi variabel basis. Tentunya variabel basis ini akan memiliki koefisien di fungsi objektifnya. Ya. Nah, pada fase 1 yang kita harapkan setiap variabel artifisial ini haruslah bernilai 0. Maka kita bisa lanjutkan ke fase 2 di mana artinya jika setiap variabel artifisial ini bernilai 0, berarti si pemrograman linear ini tuh punya solusi atau dikatakan mempunyai daerah visible atau solusi visible. Tapi jika seandainya ternyata nilai A1 dan A2 ini tidak bernilai 0 di fase 1, di kondisi optimal fase 1, berarti kita katakan bahwa pemrograman linearnya itu tidak memiliki solusi visible. Jadi tidak akan kita lanjutkan ke fase 2. Jadi langkah pada metode 2 fase, langkah pertama adalah kita akan memeriksa dulu apakah semua variabel artifisial tadi bernilai 0 atau tidak. Ya tentunya fungsi objektifnya akan berubah karena variabel artifisial dipilih sebagai variabel basis di fase 1, maka fungsi objektifnya akan berubah menjadi meminimumkan P. Nah, jadi sekarang bukan Z, tapi P dengan P-nya adalah penjumlahan variabel artifisial. Jadi kalau hanya ada satu variabel artifisial nanti P sama dengan 1, tapi kalau ada 2 berarti A1 tambah 2 dan seterusnya. Ya. Sedangkan kendala-kendala di fase 1 ya sama dengan kendala di awal. Nanti kita gunakan rangkaian operasi basis dasar atau kita lakukan iterasi seperti tadi, cuman bedanya fungsi objektifnya adalah P. Lalu kita lihat pada kondisi optimal si fase 1 ini itu seperti apa? Apakah P-nya bernilai 0? Artinya kalau P-nya bernilai 0, setiap variabel A1, A2, dan seterusnya ini pastilah sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain, setiap variabel artifisialnya bernilai 0. Maka kita akan lanjutkan ke fase 2. Karena artinya ketika nilai P bernilai 0, oh ada nih solusi visible-nya. Tapi jika dalam kondisi optimal ternyata P-nya ini bernilai bukan 0, ya,
Karena artifisial ini tak pernah negatif, maka penjumlahannya juga tak pernah negatif ya. Jadi yang mungkin dia positif. Nah, jika P-nya positif, maka dia tidak punya solusi visible. Berarti kita tidak lanjutkan ke fase 2. Dengan kata lain, kita simpulkan bahwa PL tersebut tidak mempunyai solusi visible. Nah, sedangkan di fase kedua, ketika si P-nya tadi bernilai 0, kita akan buat tabel simplex awal di fase 2 dengan mengambil tabel simplex di fase 1, tapi fungsi objektifnya, ya, di situ kan meminimumkan P ya. Kita ubah lagi ke dalam Z. Nah, tapi kendala yang diambil adalah kendala-kendala yang sama seperti di fase 1. Lalu kita lakukan iterasi dan kita uji apakah dia sudah memenuhi kondisi optimal atau belum. Oke. Nah, untuk mempermudah kalian ya, jadi ini teorinya bisa kalian baca, bisa kalian tonton videonya juga. Ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal saja. Nah, soal yang paling pertama lah, yang paling mudah. Ini satu fase apa dua fase? Pertanyaan pertama, selesaikan dengan satu fase atau dua fase? Kenapa? Dua fase, Bu. Kendala keduanya memakai variabel access. Ya, ketika diubah ke dalam bentuk PL standar, kendala keduanya ini tidak memiliki variable flag ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam PL standarnya, apa PL standar? Berarti fungsi objektifnya karena sudah min tetap ya, itu negatif 2x1 ditambah x2 terhadap apa nih? X1 plus 2x2 Plus 2x2 plus x3 Plus X 3 sama dengan 8. sama dengan 8. Lalu variabel keduanya x1 min x 1 dikurang x1 min x2 plus x2 X4. x4 sama A1. dengan 2 gitu ya. x1 x2 x3 x4 ini lebih dari Lebih 1. dari 0. Jadi di sini yang ini tidak mempunyai variabel slack, gitu ya. Maka dari itu sekarang kita gunakan metode 2 fase. Ya, di sini kita gunakan metode 2 fase. Kita mulai dari fase 1. Apa di fase 1? Pertama, PL kita haruslah PL yang ditambahkan variabel artifisial artifisial. Jadi PL kita bagaimana? min z Kan? Z min 2x1 Min 2x1. min 2x1. plus Tadi di fase 1 apakah Z yang diminimumkan? Bukan ya? Tapi P ya. iya Bu. P-nya yaitu sama dengan A1. Ya, kenapa cuma A1? Karena kita akan menambahkan artifisial satu saja di kendala kedua ya. Iya. Ya, sebentar ya sayang ya. Kendalanya X1 ditambah 2X2 tambah X3 sama dengan 8 dan X1 dikurang X4 ditambah A1 sama dengan 2. Oke, berarti di sini untuk mempermudah kalian, di sini kita akan membuat PL standar yang ditambah variabel artifisial ya. Itu di sini muncul ada A1. Nah, sekarang variabel artifisial kan kita pilih sebagai apa? Ada videonya. Oh iya, tapi tulis aja dulu tugasnya, nanti selesai mengajar kita bikin video. Kan cuma tiup balon aja. Ditiup balon, meniup balon. Aku nggak bisa niup balon. Ya kan balonnya belum ada, nanti dulu. Ya. Ya, mohon maaf ya, iklan dulu biar ada jeda sedikit. Nah, sekarang kan kita mau meminimumkan P, di mana P ini sama dengan A1, sedangkan A1 adalah variabel basis. Kita ingat kembali tadi di tabel sintax bahwa koefisien variabel
basis untuk di kendala itu pasti biasanya 0 kan? Karena yang memiliki variabel yang 0 itu biasanya variabel non-basisnya. Maka dari itu, di sini sekarang kita akan ubah dulu. Ya, kita ubah dulu nih si fungsi objektifnya. Di kendala kedua, kamu tahu bahwa X1 dikurang X4 ditambah A1 sama dengan 2. Berarti A1 sama dengan apa? Min X1 plus X4 Min X1 ditambah 2. plus X4 plus ditambah 2. 2. Gitu ya. Nah, ini kita substitusi ke P. Ya, sehingga P kita menjadi apa nih? Min X1 X1 min X1 plus X4 X4 ditambah 2. Ya, maka dari itu, ketika di fase 1, kita punya tabel simplex awalnya bagaimana? Jadi, ketika kita buat nih, ketika kita buat tabel awal di fase 1, maka basisnya di sini adalah variabel slack di kendala ke-1 dan variabel artifisial di kendala ke-2. Ya, tapi fungsi objektifnya karena ini biasanya kita buat dalam satu ruas ya. Jadi kita punya apa nih? Min 2 sama dengan min P min X1 ditambah X4. Ya. Jadi di sini kita tulis negatif P, terus koefisien X1, X2, X3, dan A1-nya kita punya apa ini? Min 1. X2-nya kok X4? Iya benar ya. Kan ada variabel ini ya. Variabel excess. X1. Mana ya penghapusnya ya? Saya lupa. Jadi di sini ada X1, X2, X3, X4, dan A1 ya. X4 dan A1. Nah, koefisiennya X1 negatif 1. Aduh. Nggak enaknya pakai ini gini nih. Jadi saya nggak bisa klik lagi. Ya, berarti di sini min 1, 0. X3-nya 0, X4-nya 1, A1-nya 0, dan nilai sisi kanannya adalah minus 2. Negatif 2. Gitu ya. Paham ya? Kenapa bisa begini? Dari yang ini. Pindah rumah. Sekarang untuk kendala pertama. Koefisiennya 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 8. 8. Untuk A1-nya ini baris A1-nya 1, 1, 0, 0, min 1, min 1, 1, 2. Kondisi sudah optimal belum? Belum, Bu. Belum. Siapa masuk? X1 X1 masuk. Berarti di sini kita perlu uji rasio. Uji rasio. Dari uji rasio gimana? NSK. Ya, dua-duanya diuji nggak? Iya, Ibu. Ya. Oh iya. Ini rasionya 8. 1, 8. Ini 2. 2. Pilih yang paling Kecil. kecil. Berarti di sini A1 Variabel keluar. Siapa pivotnya? 1. Pivotnya sudah 1, berarti mempermudah kalian. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan OBD di baris ini, karena sudah 1 ya. Nah, sehingga hasil iterasinya, kita lakukan iterasi. Saya tidak catat siapa variabel masuk, variabel keluarnya ya, dengan asumsi kalian sudah paham. Berarti sekarang yang berubah, apa yang berubah? A1-nya, Bu. Basisnya. Basisnya. Ya.
Basisnya yang semula X3 dan A1 sekarang jadi siapa? X3 dan X1. X3 dan X1. Tapi urutannya ingat jangan ini ya. Jangan apa? Maksud saya tuh, Bu, bukannya harusnya X1 dulu baru X3. Enggak ya. Jadi tetap kita tulis sesuai dengan posisi variabel variabel basisnya ada di mana. Jadi di sini kita ganti ya A1 dengan X1. Nah, karena A1 dia adalah variabel artifisial ya. Ketika dia ketika dia berubah menjadi variabel keluar, maka kolom A1 kita hilangkan dari tabel. Karena dengan kata lain dia nilainya sudah 0. Maka variabel yang ditulis di hasil iterasinya sekarang cukup X1, X2, X3, dan X4. Tapi kalau yang keluarnya bukan variabel artifisial, ya jangan dihapus kolomnya ya. Jadi yang dihapus kolom itu hanya kolom variabel artifisial ketika dia berperan sebagai variabel keluar. Nah, jadi di sini kita punya koefisiennya. Ini tidak berubah ya. 1, 0, 0, negatif 1, dan 2. Nah, sekarang apa OBD-nya nih untuk menolkan ini? S1, 3, min 1. Iya, S1, 3, min 1. Atau yang ini kita jumlahkan ya? Ya enggak? Baris 1 kalau kamu jumlahkan dengan baris 3 jadi 0 kan? Iya, Ibu. Ya, jadi apa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 juga. 0 juga. Ya. Terus kalau yang ini gimana ini? Baris 2 ini kurangkan saja dengan baris 3 ya? Kita kurangkan saja ya, atau pengalinya adalah negatif 1. Jadi apa nih? 0, 2 kurang 0, 2, 1 kurang 0, 1, terus 0 kurang negatif 1, 1, 8 kurang 2, 6. Nah, ini kondisi sudah optimal belum? Kondisi optimal tidak? Optimal ya? Kan tidak ada yang negatif. Ya enggak? Terus P-nya bernilai berapa? P-nya 0. Kalau P-nya bernilai 0, berarti kita lanjutkan ke fase 2. Ya, tapi kalau P-nya di sini tidak bernilai 0, berarti di sini pastinya masih ada kolom variabel artifisial juga. Itu pasti kita tidak akan lanjutkan ke fase 2. Jadi dengan kata lain, kalau P-nya lebih dari 0, maka pemrograman linear yang tadi kita ingin cari solusinya itu tidak memiliki solusi visible. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fase 2. Nah, di fase kedua ini, apa yang berubah? Tentu fungsi objektifnya sekarang bukan P lagi, tapi kembali lagi ke Z kita. Ya, di fase kedua kan di sini fungsi objektif kita itu adalah Z sama dengan negatif 2x1 ditambah x2 ya. Tapi siapa yang menjadi variabel basis dan non basisnya di fase 2 itu kita lihat si akhir fase 1. Nah, di fase 1 ini kita tahu pada kondisi optimal variabel basisnya haruslah x1 dan x3. Jadi di sini kita punya variabel basisnya yaitu X1 dan X3. Berarti, nah ingat kembali, kalau di koefisien fungsi objektif yang muncul haruslah variabel non basis ya. Berarti di sini ketika kamu tahu variabel basisnya adalah X1 dan X3, maka pada fungsi objektif, karena muncul variabel basis X1, X1 ini harus kita rubah. Ubah dengan apa? Nah, balik ke tadi. Di fase ke-1, kita punya kendala pertama. Nih, kalau diubah ke dalam persamaan, jadi apa tuh? 2x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 6. Ada variabel basisnya nggak di sini? Ada, yaitu x3. Maka x3 nanti kalau dia muncul di fungsi objektif akan kita ubah menjadi 6 dikurang 2x1. Ya, biasanya penulisannya kita urutkan dari
variabel dulu ya. Berarti negatif 2x2 dikurang x4 ditambah 6. Terus di kendala kedua, kalau kita ubah ke dalam persamaan kan jadi x1 dikurang x4 sama dengan 2. Nah, di sini basisnya kan x1. Berarti x1 sama dengan apa? x4 ditambah 2. Nah, sekarang di fungsi objektifnya, di sini muncul variabel basisnya x1. Maka, ya, si FO ini akan kita ubah. Jadi apa FO-nya? Z, yaitu sama dengan Z sama dengan negatif 2 dikali X1-nya ubah dengan X4 ditambah 2. Tambah 2. Kalau X2 dirubah tidak perlu, karena X2 adalah variabel non basis. Jadi Z kita sekarang sama dengan apa? Min 2x4 gitu ya. Min 4 Tambah x2 dikurang 4. Ya, dalam penulisan di dalam tabel biasanya kita nyatakan gimana? 4 sama dengan min Z Min Z min 2x4 kurang 2x. Urutkan ya. Ini ya. Bentar ya. Kayaknya error nih, nggak bisa kembali. Oh. Kita urutkan ya. Berarti ditambah dulu ya. Ditambah x2 dikurang 2x4 gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan buat tabel. Ini bisa saya copy ya. Berharap bisa di copy sih. Oh, nggak ada. Oke. Nah, berarti sekarang di tabel simplex pertama atau awal pada fase kedua, kita akan buat tabel yang sama seperti tabel kondisi optimal di fase 1, hanya berbeda pada baris fungsi objektifnya. Kalau tadi di baris fungsi objektifnya itu adalah P, kalau sekarang menjadi Z ya. Z. Oke, nah berarti sekarang kita punya apa nih? Di sini basis kita sama seperti di tabel simplex akhir fase 1, yaitu X3 dan X1. Variabelnya juga sama, X1, X2, X3, dan X4. Yang berbeda sekarang, tadi di sini menjadi apa? Negatif Z. Koefisiennya X1 0, X2 1 X3 0 0, X4 negatif 2, dan nilai sisi kanannya adalah 4. Ya, sedangkan nilai-nilai pada kendalanya ya tulis sama 0, 2, 1, 1, 6 gitu ya. Terus yang ini 1, 0, 0, negatif 1, 2. Nah, sekarang kita lihat kondisinya sudah optimal apa belum? Belum. Siapa variabel masuk? X4 X4. Siapa variabel keluar? X1 Yakin. Lihat di kolom ini. Mana yang positif? negatif X3. X3 Kan X3 saja. Berarti X3 sebagai variabel keluar. Nggak perlu pakai uji rasio ya. Iya, Cuma satu yang positifnya. Berarti sekarang kita punya pivotnya adalah 1. Nah, pivotnya udah 1. Oh, berarti ini mau meringankan kita ya. Jadi di iterasi selanjutnya, ya, tentunya kita tidak perlu membuat operasi baris dasar untuk baris ini ya, untuk baris X3 ini. Ini tuh entah mata saya yang silinder atau memang miring-miring. Maaf ya. Maklumlah kita terbatas dalam kondisi masa seperti ini ya. Jadi memanfaatkan yang ada saja. Nah, ini X1, X2, X3, dan X4. Ini dengan sisi kanan. Nah, maka di sini variabel basisnya berubah menjadi apa? X4 X1 4, X1. Ya, karena pivotnya sudah 1, kita tulis
0, 2, 1, 1, 6. Sekarang kita akan nolkan selainnya. Yang paling gampang ini dulu nih. Ini supaya jadi 0 gimana? Tambahkan saja dengan baris kedua ya. Kedua. Iya. Di 1, 2, 1, 1, 8. Kalau yang ini supaya 0, berarti baris ini harus kali berapa? Kali 2. Kali 2. Berarti 0 kali 2 tambah 0? 0. 2 kali 2 tambah 1? 5. 5. 2 kali 1 tambah 0? 2. 2 kali 1 tambah 0. 2 kali 6 tambah 4? 16. Kondisi sudah optimal belum? Sudah. Dan dari sini kita sudah dapatkan berapa Z minimum. Solusi visible basis dulu ya. Di sini ditanyakan adalah apa solusi visible basis optimalnya. Berarti di sini ada X1, X2, X3, dan X4-nya. X1-nya? 0. X1-nya? 8. 8. X2-nya? X2 enggak ada 0. 0. X3? X3-nya 0. 0. X4? 6. 6. Oke, karena di sini masalahnya adalah meminimumkan, berarti apa Z terkecil atau Z minimum? 16. 16, Bu. Negatif 16. ya. Nah, sampai sini gimana? Sudah cukup paham ya? Bisa ya? Jadi nanti di pretest maupun di ujian, tolong kalian harus bisa memahami prosedurnya ya. Jadi di ujian nanti soalnya itu tidak ada esai, saya tidak akan mengeluarkan soal esai. Jadi lebih ke ya menjodohkan, multiple choice gitu ya, drag and drop. Tapi ya konsepnya tolong jangan dilupakan.